Sementara intraday terendah hari ini di 7.820.225 dan cukup signifikan pemangkasan yang dilakukan oleh Dekar Gasam Gabungan terhadap pelemahan di penutupan sesi kedua hari ini. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 8.300-an dan sempat pelemahan terbatas di 8.313.058. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini. Awal pekan, Indeks Harga Saham Gabungan masih melanjutkan pelemahan dalam, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustastari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Danika, langsung saja di perdagangan awal pekan Indeks Harga Saham Gabungan masih melanjutkan koreksi dalam meskipun masih jauh dari batas trading halt. Bagaimana Anda melihat posisi Indeks Harga Saham Gabungan sudah bergerak ke 7.800-an sampai sejauh ini Pak Danika? Apakah dari sisi pola sudah mulai berubah, uptrend tren menjadi uptrend, kemudian juga dari sisi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan untuk jangka menengah, ataupun ada indikator sebaliknya, Pak Danika? Baik, untuk IHSG ini sayang sekali ya, ternyata uptrend itu sudah patah ya semenjak hari Rabu kemarin setelah anjlok ya, setelah ada pengumuman dari MSCI 5-nya di area 7.900-an ya. Jadi kemarin sempat rebound, tapi kayaknya rebound ini hanya dead cat bounce ya. Jadi sebenarnya kalau mau lihat jangka pendek, jangka menengahnya itu bisa ditunggu ini ya, mungkin nanti malam ya, setelah gimana kabar dari dari otoritas dan pengawas bursa itu, deal-dealan dengan MSCI gimana. Tapi untuk sekarang secara teknikal itu saya melihat seperti akan lanjut turun ya kayaknya ya. Kira-kira ke support berikutnya di area 7.600-an lagi ya, dekat Fibonacci 0,618 ya. Nanti di situ apakah lanjut sideways atau berikutnya tergantung decisions dari OJK dan BEI dan lain-lain. Itu kenapa harus menunggu ya, karena kemarin itu sebenarnya kan ini ya, gara-gara MSCI bukan rebalancing index ya, karena free float dan lain-lain itu memicu kemarin sampai sekarang tuh udah net sell kira-kira 15,3 triliun ya secara sepekan ya. Itu aja itu baru ya, Mbak. Baru 15 triliun tuh udah udah turun segini banyak, dan load dari MSCI sendiri tuh bisa sampai 50 sampai 60 triliun ya. Jadi kalau misalnya mereka keluar itu bisa jadi IHSG akan turun lebih dalam lagi. Ya, apalagi ada lagi lembaga-lembaga asing lain seperti Nomura Fund, lalu ada UBS itu mendowngrade peringkat saham Indonesia ya. Jadi memperbesar juga tekanan jual di situ ya. Jadi banyak sekali sentimen negatif untuk sementara ini. Baik, dari sisi global Pak Danika, ini Trump sudah menunjuk pengganti Jerome Powell dan kondisi ini menyebabkan beberapa harga komoditas juga mengalami fluktuasi. Harga emas mencatatkan rekor intraday penurunan terbesar Pak dalam beberapa waktu terakhir, dan kondisi ini juga berdampak kepada sektor barang baku yang di sesi pertama siang tadi ini menjadi pemberat utama Indeks Harga Saham Gabungan. Dari sisi harga terlebih dahulu Pak, dan kaitannya dengan penunjukan pengganti Jerome Powell untuk emas. Kalau kalau dari ini ya dari penunjukan dari Jerome Powell itu sebenarnya gara-gara ini sih dari dolar ya biasanya
kalau misalnya penggunaan dolar itu semakin turun ya, apa misalnya dolar itu kembali naik ya, lalu penggunaan dolar itu bisa semakin turun ke depannya, itu menjadi apa namanya emas itu bisa terkoreksi lagi ya. Tapi sebenarnya ada juga dari apa namanya dari ini sebenarnya dari Amerika Serikat itu membuka negosiasi dengan Iran ya, yang apa namanya mengurangi risk premium dari geopolitik ya. Emas kemarin sebenarnya udah overbought di apa namanya di long positionnya itu di COMEX mencapai 250.000 kontrak, ditambah lagi profit taking usai data apa namanya non farm payroll kemarin ya. Jadi masih ada kemungkinan USD ini tetap apa dolar terhadap USD ini tetap apa namanya menurun ya, tapi sepertinya sudah mulai sedikit mereda karena kemarin di apa namanya di area 4.500-an itu udah sempat ada rejection ya. Jadi kemungkinan akan koreksi lagi, tapi ya seperti di daerah di situ-situ aja. Baik, Pak Danika, singkat saja Pak, review dan rekomendasi Anda terhadap pelemahan dalam hari ini untuk saham-saham emiten emas, Pak. Untuk saham emiten emas ya, emas misal seperti Antam ya, Antam itu sebenarnya masih uptrend dia, dia masih ada higher high, belum ada apa namanya belum ada lower low, dia sudah berada di Fibonacci 0,618 dan hari ini rejection di apa namanya moving average 21 dan 34, which is kayaknya ini dia bikin hammer, dia menandakan kayaknya dia mau rebound ya. Lalu yang lainnya seperti MDKA sekarang masih koreksi ya, dia di Fibonacci 0,5 masih tebal, kira-kira turun lagi sampai 2650 mungkin ya, seperti itu. Itu dua yang terbesar. Lalu ada sebentar, Aman. Kalau Aman sendiri, AMMN itu kayaknya dia lagi mau ini ya, lagi mau apa namanya sideways aja. Hari ini dia justru breakdown support 6.700 menuju support berikutnya itu di area 6.200-an. Seperti itu. Baik, analisis saham-saham emiten emas yang hari ini koreksi dalam pemirsa. Kemudian tadi juga ada Antam, Aman, kemudian juga ada MDKA. Dan tadi dikatakan untuk beberapa saham ini koreksinya masih cukup terjaga dan masih dalam jalur uptrend untuk beberapa saham. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham sementara intraday terendah hari ini di 7.820.225 dan cukup signifikan pemangkasan yang dilakukan oleh indeks harga saham gabungan terhadap pelemahan di penutupan sesi kedua hari ini. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 8.300-an dan sempat pelemahan terbatas di 8.313.058. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. MNC 36 melemah di 2,11%, Jakarta Islamic Index melemah cukup dalam di 7,14%, dan LQ45 melemah di 3,47%, namun masih bertahan di atas level 804-an atau 800-an pemirsa. Kemudian rotasi pergerakan sektoral barang baku, tekanan semakin dalam, tertekan di 10,58%, konsumsi non primer melemah di 7,95%, energi tertekan di 1,88%, infrastruktur 6,27%. Tampaknya seluruh sektor hari ini ditutup di zona merah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Ada BBCA intraday hari ini bertahan di zona hijau di 7.550, transaksi di 2,2 triliun rupiah. ADI hari ini juga melaju kencang di 8.075, Pegas ditutup menguat di 2180 dan PTBA juga menguat di 2540. Sementara grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan pemirsa didominasi oleh saham-saham emiten emas dan juga saham konglomerasi. Ada Bumi melemah ke 220,
2,8 triliun transaksi. Antam juga melemah ke 3860, PTRO auto reject bawah hari ini di 6.000 dan Dewa juga auto reject bawah di Rp460 per sahamnya. Updatean posisi penutupan dan juga beberapa informasi grafis semoga bisa menjadi referensi Anda untuk menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah itu kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.